Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Sandika, NPM saya 23312142. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi perulangan dalam JavaScript. Langsung aja kita simak ke slide berikutnya. Yang pertama ada konsep dasar perulangan. Pengerti perulangan. Perulangan adalah proses eksekusi blok kode berulang kali hingga kondisi tertentu terpenuhi. Ini memungkinkan kita untuk mengotomatiskan tugas-tugas berulang dan meningkatkan efisien kode. Keuntungan perulangan. Menggunakan perulangan memungkinkan kode lebih ringkas, meningkatkan efisiensi dengan menghindari penggunaan kode yang sama, dan memudahkan modifikasi dan pemeliharaan kode. Selanjutnya ada while loop. Yang pertama adalah inisialisasi. Pertama, variabel counter diinisialisasi dengan nilai awal. Yang kedua ada kondisi. Kondisi perulangan diuji sebelum setiap iterasi. Jika kondisi benar, blok kode akan dieksekusi. Yang ketiga, iterasi. Blok kode dalam perulangan dieksekusi. Setelah selesai, variabel counter biasanya diubah agar kondisi perulangan dapat dievaluasi kembali. Dan yang terakhir adalah ulangi. Langkah 2 dan 3, ulangi sampai kondisi perulangan menjadi salah. Saat kondisi menjadi salah, perulangan akan berhenti. Nah, selanjutnya ada for loop. Nah, yang pertama ada inisialisasi, variabel counter diinisialisasi dengan nilai awal. Ini hanya terjadi sekali di awal perulangan. Yang kedua, kondisi. Kondisi perulangan diuji sebelum setiap iterasi. Jika kondisi benar, blok kode akan dieksekusi. Jika kondisi salah, perulangan akan berhenti. Yang ketiga ada increment. Variabel counter diperbarui setelah setiap iterasi. Ini bisa berupa penambahan, pengurangan, atau operasi lainnya. Nested loop. Nah, yang pertama adalah loop luar. Loop luar adalah untuk mengontrol jumlah iterasi loop dalam. Yang kedua adalah loop dalam. Loop dalam dieksekusi sepenuhnya untuk setiap iterasi loop luarnya. Nah, selanjutnya ada break dan continue. Break, kata kunci break digunakan untuk menghentikan perulangan secara paksa. Terlepas dari kondisi perulangan, ini berguna ketika Anda perlu keluar dari perulangan sebelum mencapai kondisi akhir. Continue, ada kata kunci continue digunakan untuk melewati iterasi saat ini dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Ini menggunakan ketika Anda ingin melompat bagian tertentu dari perulangan. Nah, di sini ada contoh penerapan while loop-nya. Nah, let ini, kata kunci ini digunakan untuk mendeklarasikan sebuah variabel. I adalah nama yang diberikan kepada variabel tersebut. Variabel ini akan digunakan sebagai penghitung iterasi. 1 koma, nilai awal yang diberikan kepada variabel 1 adalah variabel i yang akan diubah menjadi 1. Artinya, pada awal perulangan nilai i akan bernilai 1. Nah, while kata kunci menandakan awal sebuah perulangan. Perulangan ini akan terus berjalan selama kondisinya dalam kurung bernilai benar. Nah, dalam kurung ini 1 kurang dari sama dengan 5. Ini adalah kondisi yang akan terus diperiksa. Selama nilai 1 masih kurang dari 5, maka blok kode di dalam kurung awal akan terus berjalan. Nah, konsol log ini fungsi digunakan untuk menampilkan teks di konsolnya atau di outputnya. Nah, di dalam kurung ini iterasi ke 1 mendapat plus i titik 2 titik koma, ini akan diganti nilai 1 saat itu. Jadi pada setiap iterasi pesan yang akan berbeda akan ditampilkan. Misalnya pada iterasi pertama akan ditampilkan iterasi 1 dan i plus titik koma. Operator ini berfungsi untuk menaikkan nilai 1 sebesar
nilai I sebesar 1. Jadi, setelah setiap kali blok kode di dalam perulangan dijalankan, nilai I akan bertambah 1. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan for loop-nya. Nah, program memulai perulangan dengan membuat variabel I dan memberikan nilai awal 1. Program memeriksa kondisi I kurang sama dengan 5 karena nilai awal I adalah 1. Kondisi ini bernilai benar, sehingga blok kode di dalam kurung awal akan dijalankan. Di dalam blok kode, program mencetak pesan iterasi ke-1 ke konsol. Nilai I kemudian bertambah 1 menjadi 2. Program kembali ke awal perulangan dan memeriksa kondisi I kurang dari sama dengan 5 lagi. Proses ini akan berulang terus sampai nilai I menjadi lebih dari 5. Dan outputnya akan menjadi iterasi ke-1 sampai iterasi ke-5. Nah, di sini ada contoh penerapan nested loop-nya. Nah, cara kerjanya yang pertama adalah perulangan luar dalam kurung I. Variabel I dimulai dari nilai 1 dan akan terus bertambah 1 hingga sampai nilai I mencapai 3. Setiap kali perulangan luar selesai 1 kali, perulangan dalam akan dimulai dari awal lagi. Yang kedua ini, perulangan dalam kurung J ini, perulangan nilai 1 variabel J juga akan dimulai dari 1 dan akan terus bertambah 1 sehingga nilai J akan mencapai 3. Perulangan dalam ini akan berjalan sebanyak 3 kali untuk setiap nilai I-nya. Nah, cetak hasilnya di dalam perulangan dalam nilai I dan J akan digabungkan dan ditampilkan ke konsol dalam format iterasi ke-1 sampai iterasi ketiga. Nah, selanjutnya, perbandingan performa. Dalam sebagian besar kasus, performa for loop biasanya sedikit lebih baik daripada while loop. Ini karena for loop memiliki semua komponen perulangan, inisiasi, kondisi, insertion, yang tergabung dalam satu baris kode. Sedangkan while loop membutuhkan baris kode terpisah untuk setiap komponennya. Itu saja atas materi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.